Luar biasa. Ini kita bisa bilang ya Halimah ini adalah seorang superhero untuk 9 anaknya. Karena nanti akan membesarkan 9 anak sekaligus loh. Betul. Nah, aksi superhero ini tidak hanya membela kebenaran dan bertempur melawan musuh ya, tapi juga menularkan kebaikan dan harapan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini ngomong-ngomong soal superhero, sama halnya dengan seorang pria di Filipina yang mengenakan pakaian Spider-Man untuk membagi makanan gratis bagi warga. Nah, sementara itu warga di Pemandian Umbul Brondong, Klaten, Jawa Tengah justru didatangi Spider-Man yang mengajak warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yuk kita lihat 2 Spider-Man berikut ini. Inliners, dalam situasi pandemi COVID-19, banyak orang yang menderita dan kesulitan dalam memperoleh bahan pangan. Nah, dengan niat membantu sekaligus menghibur, Paulo Felizarta, seorang pria di Filipina, memiliki ide brilian. Dengan mengenakan pakaian superhero Spider-Man, Paulo membagikan makanan gratis untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 di kawasan Las Pinas, selatan Filipina. Wah, senangnya melihat orang-orang yang kembali tersenyum, merasa terhibur dengan aksi Spider-Man budiman ini. Untuk mengatasi dampak COVID-19, pemerintah kota Las Pinas telah menerapkan karantina komunal sejak tahun 2020. Ia lalu membantu warga dan pemerintah kota menyediakan dapur umum untuk distribusi bahan makanan bagi warganya. Hingga Senin 3 Maret 2021, jumlah positif COVID-19 di Filipina telah melampaui 1 juta orang. Sementara itu, aksi Spider-Man di Indonesia juga tidak kalah seru. Perkenalkan, ini adalah Agus Widanarko. Pria ini aslinya berprofesi sebagai tenaga penyuluh narkoba di BNN Sukoharjo. Kali ini Agus diminta pengelola Taman Wisata Umbul Brondong di Klaten, Jawa Tengah melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Agus, sang Spider-Man pun beraksi lengkap dengan segala atribut. Ia mendatangi dan memberi pengertian kepada para pengunjung yang tidak memakai masker. Mantap Mas Agus! Bagaimanapun ya, pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga siapapun harus tetap berhati-hati. Bersama BUMDes Desa Tundo, kita sosialisasi walaupun tetap ada yang padusan, tapi ingat masih bisa ada solusi, yaitu dikasih masker atau dikasih sosialisasi. Jadi mereka kalau ya renang nggak pakai masker, nanti keperpekan. Nah, setelah keluar dari renang, dia naik ke atas, maskernya harus dipakai. Biasanya setiap tahun Umbul Brondong dijadikan lokasi melakukan tradisi padusan. Itu tradisi menyucikan diri menjelang Idul Fitri. Nah, walau tahun ini acara padusan ditiadakan, warga tetap saja datang dan memadati permandian. Istilah padusan tidak ada, karena kami dari surat edaran Bupati tidak boleh padusan ya? Tidak ada padusan, tapi tetap buka. Ya seperti ini, lumayan. Surat edaran yang terakhir dari Sekmilda itu 25%, tapi dari surat edaran Bupati itu 30%. Kami menggunakan surat edaran yang lebih tinggi. Inliners memang ya mengajak masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Semoga pandemi dapat segera berlalu dan kita dapat beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Jadi inget sih, Put, ketika awal-awal pandemi dulu, ketika melihat orang nggak pakai masker, langsung panas, langsung marah gitu. Bahkan di apartemen tuh kalau ada orang yang nggak pakai masker, bahkan sempat bule aku marah-marahin karena nggak pakai masker tegur, gitu. Ya? Aku tegur dan pasti komentarnya adalah ya sok banget, bahkan si bule ini pernah mengatakan you're racist gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan rasis dan juga pakai masker. Terus dikatakan bahwa ketakutan yang tidak beralasan. Tapi sekarang kesini orang makin sadar pakai masker dan sekarang banyak temennya. Banyak temennya untuk membantu menegur orang yang pakai masker. Tapi kalau tadi yang Spider-Man di Klaten menarik banget karena sifatnya persuasif ya. Jadi orang juga jadi tergerak gitu. Iya, banyak cara ya sekarang ya mendorong orang untuk mengikuti protokol